Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi untuk hari ini kita bertemu pertama dalam rangka evaluasi, kemudian yang kedua dalam rangka untuk melanjutkan program kita yang akan datang. Jadi di sini ada transisi PAUD. Kemarin sudah disampaikan bahwasanya transisi PAUD ke SD ini itu tidak ada lagi sistemnya untuk anak itu dites bisa membaca atau tidak. Jadi itu semuanya nggak ada lagi. Cuman masalahnya di SD itu harus bisa untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di sini di modul 2 ini Ustadz dan Ustazah, bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD ke SD. Kemarin Ustaz dan Ustazah kita sudah laksanakan PPDB. PPDB di lingkungan SD IT Maqamah Mahmudah, kira-kira ada nggak kita tes calistung-nya? Calistung tidak ada, yaitu membaca, menulis, berhitung. Tapi yang kita lakukan apa namanya? Mengetahui, itu namanya asesmen. Membaca, menulis, berhitung itu tidak menjadi faktor dia itu lulus atau tidak. Tapi yang kita lakukan adalah supaya kita tahu, oh ini anak ini kemampuannya belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung. Kemudian apa lagi Ustaz? Pengenalan huruf ya. Itu semua kita lakukan di awal, tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak-anak itu. Strategi penerimaan peserta didik baru di SDIT yang sesuai dengan transisi PAUD ini menurut Ustadz dan Ustazah gimana? Kita kan sudah tes asesmen awal, yaitu membaca, menulis, berhitung, tapi itu bukan sebagai syarat untuk kelulusan. Kira-kira nih Ustadz dan Ustazah, penguatan apa lagi yang bisa kita lakukan dalam hal PPDB itu? Dari Ustadz Azhar dulu. Mungkin untuk akademiknya tadi saja. Ya. Kami kemampuan siswa sudah kita laksanakan sebelumnya. Untuk penambahan ya Ustaz, mungkin kita menandakan tentang kemandirian. Kemandirian. Ya, kemandirian anak ini. Karena kita melihat kejadian-kejadian di sekolah anak-anak banyak yang tidak mandiri. Jadi kita perlu mengetahui juga anak-anak tersebut dengan siapa dia bermain, bagaimana dia senang tentang kemandirian. Misalnya di mana tidurnya, di mana sama siapa, mandi tentang kemandirian. Oke. Jadi itu tentang kemandirian. Kalau kognitif sudah. Kalau keterampilan, dari keterampilan misalnya di sini kalau contoh perilakunya, anak memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang saat berkegiatan. Anak mampu menyimak dan mengikut instruksi sederhana. Anak mampu mengemukakan pemahamannya melalui media gambar. Anak mampu mengenal huruf, mampu mengenal tulisan. Anak mampu menyampaikan gagasan secara verbal. Itu kemampuan dari motoriknya. Kira-kira rancangannya bagaimana? Atau yang disampaikan Ustadz tadi kan melalui wawancara kemandirian. Kira-kira supaya kita mengetahui anak ini punya kemandirian, bagaimana membuat ilustrasinya atau mungkin dalam bentuk permainan. Di sini contoh nih, rancangan kegiatan. Misalnya, aspek kemampuan fase pondasi yang akan diamati. Jadi di sini Ustaz dan Ustazah disebutkan, misalnya dari keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat beradaptasi di lingkungan sekolah secara mandiri, maka contoh perilakunya tadi kan memiliki koordinasi gerak tubuh, anak mampu menyimak, anak mampu mengemukakan pemahamannya, anak mampu mengenal konsep huruf dan mampu juga mengemukakan pemahamannya. Rancangan kegiatannya contohnya nih, contoh kegiatan 1, permainan
ibu berkata. Ini udah sering kita kerjakan. Ketika guru mengucapkan ibu berkata, anak akan diajak untuk melakukan aktivitas tertentu seperti mengambil benda, bergerak, atau apapun. Contohnya, ibu berkata, berdiri dengan satu kaki. Guru juga dapat memberikan instruksi yang lebih menantang. Ini contohnya. Maka kemudian catatan hasil asesmen awal nih, misalnya kita sampaikan, anak di kelas mampu mengikuti permainan dan telah memiliki koordinasi gerak tubuh yang seimbang. Kemudian rancangan kegiatan pembelajaran ke depannya berarti harus ada. Nah, lebih banyak permainan yang menguatkan kemampuan menyimak anak. Ini contoh di dalam modul. Ya, sementara untuk kita, misalnya cara mengenalkan Ananda itu dengan teman-teman sebayanya. Bagaimana? Mungkin melalui permainan. Contoh permainannya misalnya Ustazah Laila. Apa yang kemarin? Ada yang kita buat. Gimana? Membentuk kelompok satu atau tiga kelompok. Nanti di setiap orang itu kita tulis namanya dan dipisah secara acak. Kemudian di kelompok satu kita perintahkan untuk bersuara suara hewan, misalnya suara kucing, yang kedua suara bebek, yang ketiga suara ayam. Kemudian setelah dipisah, mereka akan mencari suara dari kelompoknya masing-masing. Ketika sudah menemukan seluruh kelompoknya, mereka akan memperkenalkan satu persatu nama dari kawan-kawannya yang baru mereka kenal. Apakah masih ingat atau belum? Jadi itu bisa satu yang menunjukkan permainan di permainan kalian. Nah, jadi demikian Ustaz dan Ustazah. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa memberikan motivasi pada kita daripada kegiatan-kegiatan kita yang akan datang.